Inna ma'a Rasulillah, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara para sahabat bermaulid. Mereka menceritakan Nabi setiap kali ada murid yang datang. Maka maulid mesti ada kisahnya, walaupun kita sanggup berpikir yang berat-berat. Fi safarin fa'aqbala a'rabi, kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu safar perjalanan. Lalu datanglah seorang Arab Badui. Arab Badui berarti Arab kampung, Arab yang mereka sangat tidak punya tata krama seperti orang kota. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menghukumi mereka dan menilai mereka seperti orang kota. Nabi pun terima gaya-gaya orang kampung. Falamma dana qala lahu Rasulullah SAW, ketika orang Arab Badui itu mendekat, justru Rasulullah SAW lah yang bertanya. Perhatikan, Rasulullah itu makhluk paling mulia. Arab Badui datang, beliau yang dulu menyapa, tidak menunggu disapa duluan. Kita ini belum jadi siapa-siapa, disapa duluan. Kita ini belum siapa-siapa, tidak senyum kecuali menunggu senyum dari seberang. Tidak mau mengulurkan tangan kecuali yang di sana mengulurkan tangan. Maka beliau bertanya, aina turid, wahai Arab Badui, hendak kemana engkau? Qala ila ahli, aku sedang hendak mau ke keluargaku, wahai baginda. Belum disebut baginda, wahai Muhammad, kira-kira begitu. Dia belum mukmin. Qala hal laka fi khair, bertanyalah baginda Nabi Muhammad SAW, apakah engkau memiliki satu kebaikan? Maksudnya, apakah engkau mau mendapatkan satu kebaikan dan keberkahan? Lalu Arab Badui ini bertanya, wa ma huwa? Kalau orang Arab kota bertanya dulu, bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda. Tapi kalau Arab Badui, apaan? Maukah engkau satu kebaikan? Apa jawaban dia? Apaan? Apa tuh? Kalau orang sini apa katanya? Bahasa gaulnya agro. Nah ininya. Nabi SAW tidak tersinggung ini, ingin menjadikan Rasulullah SAW uswatun hasanah. Jangan tersinggung dengan gimmick gaya fisik orang lain, gestur tubuh orang lain, biasa saja. Jangan terlalu sensitif, ya, biasa saja. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kebaikan itu adalah engkau bersaksi, bukan saja beriman, bersaksi. Kalau beriman tidak kelihatan, kalau bersaksi dia lihat. Engkau bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah dan aku Rasul Allah. Itulah saksi yang jelas, Rasulullah di hadapan dia. Persaksian kita hari ini kebanyakan hanya percaya, belum betul-betul menyaksikan. Masih percaya, tapi itu sudah cukup. Arab Badui ini karena dia Badui, lain dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jika Sayyidina Nabi SAW berkata, apa kata beliau? Belum Sang Muhammad berbicara, aku sudah percaya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Tapi Arab Badui tidak. Apa kata dia? Wa may yashhadu ala ma taqul. Orang Arab Badui seperti orang awam kebanyakan hari ini. Mohon maaf, hari ini banyak orang sekolah, tapi kualitasnya kualitas awam karena hobi dengan gaya Arab Badui. Perhatikan, Arab Badui ini suka ajaib-ajaib, suka yang aneh-aneh, suka bab keramat. Maka Rasulullah SAW tunjukkan salah satu mukjizatnya. Apa kata Rasulullah SAW?
Ini pohon, ada satu pohon dulu namanya, sampai sekarang masih ada di Arab, namanya Salamah. Tapi namanya mungkin telah berganti. Apa nama pohonnya? Salamah. Nau'un min syajaril badiyah. Begitu dalam syarah. Salah satu jenis pohon di kampung-kampung Badui. Ini yang dilakukan Kiai Amrullah Amri ini, datang ke daerah-daerah kampung-kampung. Cuma beliau tidak berani buat begini, karena ini hanya hak Rasulullah SAW dan wali-walinya yang besar. Ya, kita ini tidak sanggup ikut Nabi, ikut orang, ikut Nabi, yaitu para wali-wali yang besar. Apa kata beliau? Hadhihi Salamah, ini pohon saksinya. Arab Badui bingung, matanya melotot. Hah? Pohon? Disitulah Nabi mulai menunjukkan mukjizatnya. Berkalamlah beliau. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyati'il wadi. Nabi sedang di sini. Beliau memanggil, ada pohon di tengah lembah. Apa kata beliau? Wahai Salamah, wahai pohon, kemarilah. Coba, ada kiai di sini sanggup berani panggil pohon? Nanti ada masanya itu terjadi lagi. Sekarang belum. Sekarang belum dibuka. Maka datanglah itu pohon, takhuddul arda. Itu pohon berjalan seperti orang, mirip-mirip seperti film-film. Apakah ini dongeng? Terserah Anda menyebutnya dongeng. Apakah Rasulullah tokoh fiktif? Tidak, Rasulullah fakta, real adanya. Berjalanlah itu pohon ke hadapan Nabi SAW. Arab Badui melongo, matanya bertambah keluar. Fastashhada. Itu pohon bersaksi kepada Rasulullah SAW 3 kali. Ternyata yang bersaksi kepada baginda tidak hanya manusia, tidak hanya jin dan malaikat, tidak hanya hewan tadi, ada domba dan onta, tapi juga pohon. Istashhada. Nabi minta, kamu bersaksi wahai Salamah. Maka pohon Salamah bersaksi bahwa tiada yang disembah kecuali Allah, dan yang di depan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, Nabi suruh dia balik. Baliklah dia. Wahai Salamah, pulang. Ketika dia pulang, Arab Badui masih melongo. Ada apa ini? Wa raja'a al-Arabi ila qaumih. Tapi Arab Badui belum bicara. Apa kata dia? Tunggu. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan. Tapi di sini tidak ditulis. Dia langsung pulang ke kampungnya, ke keluarganya, ke kawan-kawannya. Dia panggil orang sekampung. Apa kata dia? Ittabi'uni ataituka bihim wa illa raja'tu fakuntu ma'. Ya, ketika beliau hendak pergi, beliau mengatakan, ya, ittabi'uni ataituka bihim. Ikutilah aku akan datang bersama engkau kepada mereka. Dengan kejadian Arab Badui ini, maka Arab Badui sekampung pun masuk Islam. Tapi itu Arab Badui, Arab yang tidak sekolah. Maka dia ketika iman minta persaksian dari luar. Kalau hamba Allah bernama insan, harusnya kalau minta saksi dia minta dari dalam dirinya. Makanya banyaklah orang yang bersyahadat, jika benar cara syahadatnya, bergetar isi kolbunya, itulah saksi dari kolbu dia. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut Allah la ilaha illallah pasti bergetar kolbunya. Dan saya beberapa kali mengislamkan orang yang tulus. Setiap kita sebut la ilaha illallah, badannya bergetar, ada yang lemas,
langsung menangis. Melihat dia menangis, saya pun ikut menangis. Semua yang hadir pun ikut menangis. Bergetar sampai ke dalam dirinya, ke dalam jantungnya. Benarlah Allah mengatakan dalam surah An-Nafal, jika disebut nama dia, bergetarlah kolbu yang percaya kepadanya. Itulah yang disebut syahadat kolbu. Yang baru ada syahadat lisan. Ahli kalam, ahli ilmu debat, ilmu tauhid baru syahadat akal. Apa dalil adanya Allah, adanya alam? Perlukah Allah berdalil dengan alam?